Pemirsa, bertambahnya usia Republik Indonesia menjadi simbol semakin matangnya bangsa ini. Tidak hanya momen untuk mengenang jasa pahlawan, namun juga momentum untuk menjadi semakin terdepan. Pemerintah pun mencanangkan pembangunan jangka panjang nasional menuju Indonesia Emas 2045. Lalu apa saja tantangannya dengan melihat kondisi saat ini? Berikut apa kata fakta. 78 tahun lalu proklamasi digaungkan, bukti nyata Indonesia merdeka. Namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dan tujuan telah dicanangkan. Lalu apa kata fakta? 22 tahun lagi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, pemerintah berupaya untuk mewujudkan rencana pembangunan jangka panjang nasional. Terdapat 4 pilar pembangunan Indonesia 2045. Di antaranya pembangunan manusia dan penguasaan teknologi, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah optimis di HUT ke-100 Indonesia nanti, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,7%. Selain itu, Indonesia juga diperkirakan dapat menjadi negara dengan PDB terbesar kelima di tahun 2045. Namun setumpuk masalah ekonomi masih menjadi PR berat. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup pesat, angka kemiskinan masih tinggi di 29,5 juta. Namun jumlah ini telah berkurang 460.000 orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, angka pengangguran juga masih tinggi di 7,99 juta orang, meskipun jumlah ini telah berkurang 410.000 orang. Pertahanan dan keamanan negara juga meliputi dimensi ekonomi. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya, Indonesia harus membangun ketahanan dan kemandirian ekonomi yang ditopang oleh kedaulatan pangan, energi, dan industri. Yang ketiga, sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia perlu lebih meningkatkan peran politik luar negeri yang bebas aktif. Pemerintah juga berencana menciptakan SDM unggul dengan rata-rata lama sekolah 12 tahun di tahun 2045. Namun faktanya rata-rata lama sekolah di Indonesia di tahun 2022 adalah 8,69 tahun. Selain itu, pemerintah juga berharap angkatan kerja lulusan SMA sederajat dan juga perguruan tinggi bisa mencapai 90% di tahun 2045. Sementara itu, di bidang kesehatan, pemerintah menargetkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia bisa mencapai 75,5 tahun. Sementara faktanya, hingga kini angka harapan hidup masyarakat Indonesia adalah 68,5 tahun. Ajakan untuk bersama-sama melanjutkan perjuangan dan pembangunan dalam bingkai Pancasila dan tentunya menyambut Indonesia Maju di 2045 itu sangat simpatik dan menjadi masukan bagi seluruh elemen bangsa. Dari segi hukum, pemerintah berencana agar hukum warisan kolonial sudah digantikan seluruhnya dengan hukum nasional di tahun 2045. Selain itu, penurunan perilaku dan praktik korupsi signifikan hingga mencapai indeks persepsi korupsi atau IPK di 60 hingga 65. Sementara faktanya hingga kini IPK Indonesia tercatat hanya 34 poin. Lalu masalah apa saja yang masih menghambat Indonesia hingga kini?
bisa kita dapat dari survei, ketika kita tanyakan sebenarnya apa sih masalah ekonomi yang paling penting buat Bapak Ibu, itu sebenarnya pertama adalah lapangan pekerjaan. Kalau misalnya dibandingkan dengan kekayaan alam kita, itu kan sebenarnya sangat disayangkan ketika ini sumber daya banyak tetapi malah kita sendiri tidak menikmati itu. Pekerjaan saja buat masyarakat banyak itu masih sangat sulit. Dan yang kedua, ini juga masih menjadi masalah klasik, bahkan bukan hanya tingkat nasional tetapi juga bahkan di daerah-daerah itu kebutuhan sembako yang mahal. Jadi masyarakat masih melihat bahwa ya karena memang juga ya berhubungan ini ya, lapangan pekerjaan sulit sehingga dia juga tidak mendapatkan pemasukan, sehingga ketika dia mau beli sesuatu itu juga merasa mahal. Dan yang ketiga, ini juga tidak bisa dilepaskan dari konteks pendidikan ya. Karena pendidikan dirasa oleh masyarakat itu juga menjadi kebutuhan. Dan ini juga berhubungan ketika pendidikan bagus sebenarnya untuk dia entrepreneur atau misalnya pekerjaan itu juga memungkinkan. Kemudian yang keempat kita melihat juga dari sisi kesehatan. Jadi orang berharap juga dia bisa bekerja dengan nyaman karena tidak dihantui dengan rasa sakit yang tiba-tiba ya. Kita nggak bisa menentukan kapan kita sakit dan sebagainya. Tapi minimal ketika dia sakit, Dia merasa aman nih. dia merasa aman. Selain sisi ekonomi, ini juga masyarakat ada harapan publik. Jadi sekarang ini kan orang melihat bahwa ya kita ini bertarung hanya di dalam negeri aja. Padahal ini sudah 2023, besok 2024. Dan kita juga menyambut bonus demografi itu sebenarnya. Jadi harapan publik bukan hanya kita berjaya di dalam negeri, tetapi kita juga bisa, ya kalau minimalnya level, kalau misalnya belum bisa sampai dengan level internasional, ya minimal di regional, di Asia misalnya. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, perlu adanya perbaikan di segala sektor. Namun bukan hanya pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum yang adil, masyarakat juga harus bekerja sama agar semakin berdaya. Merdeka! Saya Raisa Nadia, Diponi Muharram dan Sutrisno. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.